Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai salah satu tokoh yang cukup kontroversial. Siapakah dia? Ya, dia adalah Amir Syarifuddin, salah satu tokoh komunis Indonesia. Ya, Amir Syarifuddin merupakan tokoh pemuda yang pada tahun 1920-an juga memiliki peran yang cukup besar dalam lahirnya Sumpah Pemuda ya, tahun 1928. Kemudian pada masa Jepang, Amir Syarifuddin juga pernah menjadi salah satu mahasiswa ya, salah satu pemuda yang mempelopori gerakan bawah tanah atau gerakan yang menolak ya bekerja sama dengan Jepang. Dan pada suatu masa gerakan Amir Syarifuddin dan kawan-kawan ini ditangkap dan Amir Syarifuddin divonis ya, dihukum mati. Namun karena pada masa itu Bung Karno juga menjadi salah satu tokoh yang bekerja sama dengan Jepang, akhirnya Amir Syarifuddin vonisnya dikurangi ya, yang awalnya dihukum mati kemudian dihukum seumur hidup. Pada perkembangan selanjutnya ternyata Jepang menyerah tanpa syarat dan Indonesia pun melakukan proklamasi ya tahun 1945. Di momentum itulah kemudian Amir Syarifuddin dibebaskan dari penjara, dan pada masa Kabinet Syahrir, Amir Syarifuddin mendapatkan jabatan sebagai Menteri Penerangan ya. Kemudian Amir Syarifuddin juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa Syahrir juga sebetulnya menjadi Menteri Pertahanan, dan kemudian karirnya naik ya menjadi Perdana Menteri. Pada masa Perdana Menteri beliau juga menjadi garda terdepan ya, upaya perundingan terhadap Belanda, yaitu perundingan Renville. Namun sayangnya sebagian ahli mengatakan perundingan Renville ya ini justru banyak menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia dari perundingan tersebut menjadi semakin kecil, semakin sempit. Nah, karena dianggap perjanjian yang dipimpinnya ini banyak terjadi kekurangan, karena masa itu memang masa-masa pelik ya, masa-masa susah ya, Indonesia versus Belanda. Akhirnya jabatannya dicopot ya. Dia tidak lagi menjabat Perdana Menteri, kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Kemudian setelah dicopot, ia kemudian membangun basis kekuatan di Jawa Timur, di Madiun, yang membentuk Front Demokrasi Rakyat. Yang awalnya dulu dia adalah pelopor yang melakukan perundingan ya, yang membawa RI dalam perundingan melawan Belanda. Kemudian berbalik arah, ia menjadi oposisi terhadap pemerintah dan banyak melakukan kritik terhadap Kabinet Hatta yang menggantikannya. Salah satu kritiknya adalah ia tidak setuju dengan kebijakan Hatta mengenai RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, karena dinilai kebijakan yang dikeluarkan pada masa Kabinet Hatta ini banyak menyebabkan laskar-laskar komunis ya tidak masuk sebagai bagian dari tentara. Kebijakan ini dianggap merugikan kelompok komunis ya, karena banyak anggota-anggota atau pasukan-pasukannya tidak diterima menjadi angkatan perang atau angkatan bersenjata pada masa Kabinet Hatta. Kemudian dia membangun basis kekuatan di Madiun ya, membentuk Front Demokrasi Rakyat dan menyatakan oposisi terhadap pemerintah. Bahkan kelompok ini ya mendirikan negara Soviet Indonesia ya, komunis, dan melakukan kekacauan-kekacauan di Jawa Timur ya, meneror para ulama atau siapa saja yang menentang upaya mereka untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Namun demikian akhirnya pemerintah bertindak tegas terhadap kelompok ini pada tahun 1148, di mana Indonesia pun juga sedang menghadapi dengan Belanda, agresi Belanda II. Ya, sebelum melakukan agresi, sebelum berperang dengan Belanda, akhirnya kelompok ini ditumpas ya, dihabisi atas perintah Kolonel Gatot Subroto.
kelompok-kelompok ini akhirnya ditangkap, termasuk juga Amir Syarifuddin. Beberapa anggota PKI kemudian diangkut di truk ya, dan divonis dihukum mati ya, ditembak. Banyak juga pada masa itu orang-orang komunis yang diangkut di truk, ditangkap, kemudian dieksekusi. Bahkan sampai saat ini dokumentasinya masih ada ya, orang komunis digiring ya, diarak-arak, dilihat ya di publik. Inilah tokoh-tokoh pemberontak pada masa revolusi Indonesia, dan mereka diminta untuk menggali lubang sendiri, menggali kubur sendiri, dan dieksekusi di situ, ditembak, kemudian ditusuk dengan bayonet ya, dan lain sebagainya. Begitu juga Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin juga ditembak mati di situ. Padahal sebelumnya memang ada beberapa kawannya yang ingin meminta ampunan ya, meminta bantuan Soekarno supaya Amir Syarifuddin tidak dieksekusi. Namun pada masa itu memang masa-masa pelik. Akhirnya Soekarno pun tidak berhasil membantunya agar Amir Syarifuddin tidak dieksekusi mati dengan cara militer. Namun ya sudah, Amir Syarifuddin akhirnya dieksekusi mati. Namun sebelum ditembak, dia meminta kepada tentara Algojo yang mengeksekusinya diberikan waktu untuk menulis surat. Kemudian Amir Syarifuddin juga berupaya melakukan negosiasi dengan Algojonya supaya tidak melakukan eksekusi mati ya, dengan menggertak Algojonya, apakah kalian memang benar-benar ikhlas ya menembak saya gitu. Akhirnya Algojonya pun juga tidak bergeming ya, tidak terbujuk dengan upaya negosiasi Amir Syarifuddin. Akhirnya Amir Syarifuddin bersiap ya untuk dieksekusi. Dia kemudian meminta membaca Alkitab dan juga kemudian berpidato dan menyanyikan lagu internasional ya. Dan seketika akhirnya Algojonya itu, tentaranya pun menembak Amir Syarifuddin. Itulah riwayat dari sosok tokoh Amir Syarifuddin yang awalnya adalah seorang perdana menteri, kemudian berbalik arah ya, kemudian menjadi sosok pemberontak yang membangun basis kekuatan di Madiun dan menjadi buronan pemerintah ya, lari dari desa satu ke desa yang lain. Bahkan pada masa pengejaran pun Amir Syarifuddin terlihat badannya kurus, bahkan Amir Syarifuddin juga dalam keadaan disentri, sakit ya, dan akhirnya tertangkap dan dieksekusi mati. Itulah riwayat tokoh Amir Syarifuddin. Semoga bagi Anda semua yang mendengarkannya mendapatkan hikmah ya, bahwasanya memang revolusi banyak sekali memakan banyak sekali tokoh-tokoh besar Indonesia. Bisa sebagai pahlawan, bisa sebagai pemberontak, tergantung sudut mana ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.